Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika di kelas 10 SMA. Kali ini kita akan mengkaji tentang materi gerak lurus dengan sub pokok materi adalah memahami grafik GLB dan GLBB. Nah, seperti apa cara memahami grafik GLB dan GLBB ini? Simak penjelasan berikut. Sebagai kompetensi dasar, untuk kompetensi pengetahuannya yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Nah, baik, langsung saja kepada contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan sesuai dengan grafik di samping. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama 10 detik pertama. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan di dalam menyelesaikan soal ini, ada baiknya Anda mengetahui dulu tentang grafik kecepatan terhadap waktu, di mana seperti terlihat pada garis berwarna biru ini, kita coba akan membagi 3 bagian dari grafik, yaitu dari detik ke 0 sampai detik ke 4, kemudian dari detik ke 4 sampai detik ke 8, dan dari detik ke 8 sampai detik ke 10. Nah, pergerakan sebuah mobil mengikuti garis biru yang digambarkan. Selanjutnya, untuk memahami keadaan mobil dari detik ke 0 sampai detik ke 4, di sini kita dilihat pada grafik bahwa dari detik ke 0 sampai detik ke 4, kecepatannya berubah dari 0 menjadi 40 meter per sekon. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari detik ke 0 sampai detik ke 4, mobil mengalami GLBB dipercepat. Dan karena mobil mengalami GLBB dipercepat, maka yang pertama perlu kita ketahui adalah nilai percepatan. Dengan menggunakan rumus A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T, maka kita akan menghasilkan nilai percepatan VT-nya 40, kemudian V0-nya 0, selang waktunya dari 0 sampai 4 adalah 4 detik, sehingga nilai percepatannya adalah 40 dibagi 4, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dan setelah kita mendapatkan nilai percepatan yang 10 meter per sekon kuadrat ini, maka kita bisa mengetahui jarak yang ditempuh dari detik ke 0 sampai detik ke 4, kita sebut saja sebagai S1 dengan menggunakan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0-nya adalah 0, T-nya 4 detik, ditambah setengah dikalikan A-nya kita dapat tadi 10 meter per sekon kuadrat, dikalikan T kuadrat yaitu 4 kuadrat. Dan setelah dihitung, didapatkan hasil jarak yang ditempuh dari detik ke 0 sampai detik ke 4 adalah 80 meter. Selanjutnya, dari detik ke 4 sampai detik ke 8, terlihat dari grafik bahwa kecepatannya konstan atau tetap, yaitu sebesar 40 meter per sekon. Sehingga dari sini kita menyimpulkan bahwa dari detik ke-4 sampai detik ke-8 benda mengalami GLB atau kecepatannya tetap. Sehingga jarak yang ditempuh oleh mobil dari detik ke-4 sampai detik ke-8 cukup menggunakan rumus S2 sama dengan V dikalikan T, di mana V-nya adalah 40 meter per sekon dan T-nya adalah 4 sekon, yaitu selang waktu dari detik ke-4 sampai detik ke-8.
dan hasilnya adalah 160 meter. Kemudian untuk detik ke-8 sampai detik ke-10 diperlihatkan dari grafik kecepatannya berkurang dari 40 meter per sekon sampai di detik ke-10 adalah 0, artinya berhenti. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari detik ke-8 sampai detik ke-10 benda mengalami GLBB diperlambat sampai pada akhirnya berhenti. Nah, karena benda mengalami GLBB, maka terlebih dahulu kita menghitung A. Dengan rumus yang sama seperti tadi, bahwa A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan T, sehingga kita dapatkan VT-nya adalah 0 dari detik 10 dan V0-nya 40 meter per sekon dari detik ke-8, dan selang waktunya dari 8 ke 10 adalah 2 sekon, sehingga kita dapatkan negatif 40 dibagi 2, yaitu negatif 20 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai percepatan yang nilainya negatif, artinya diperlambat, maka untuk mencari jarak yang ditempuh dari detik ke-8 sampai detik ke-10, sebut saja sebagai S3, kita dapatkan dengan menggunakan rumus V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan V0-nya adalah 40 dan T-nya 2 dan A-nya adalah negatif 20 meter per sekon kuadrat, sehingga kita dapatkan jumlah totalnya adalah 40 meter. Dan sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan dari detik ke-0 sampai detik ke-4 kita sebut saja S1, detik ke-4 sampai detik ke-8 jarak yang ditempuhnya kita sebut sebagai S2, dan dari detik ke-8 sampai detik ke-10 jarak yang ditempuhnya kita sebut sebagai S3. Maka jarak dari detik ke-0 sampai detik ke-10 kita simpulkan bahwa S sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3, yaitu 80 ditambah 160 ditambah 40 meter. Sehingga kita dapatkan jumlah total jarak yang ditempuh oleh mobil adalah 280 meter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.